البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Hadis yang kemarin kita baca hadis yang sangat pendek dan bahkan antum semuanya sudah menghafalnya. Hanya saja di sini disambung dengan sahabat yang mengeluarkan hadis tersebut serta barakallahu fikum tercantum di mana riwayat tersebut. Tafadhal barakallahu fikum. Naam, tafadhal. نعم تفضل. قال نعم تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. أيوة نعم تفضل. أيوة نعم أحسن تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. أيوة نعم تفضل. أيوة نعم. أفعل تفضل. أيوة نعم أحسنت تفضل.
Anas Malik yang ulangi. Dan kola-kola terus nanti enggak selesai-selesai. Kola terus. Tidak ada kola-kola ya. Bacanya yang benar. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a Allahu musta'an. Khair insyaallah. Allahumma inni minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika. Ayo nam, diulang-ulang terus biar lancar. Tafadhal. Sudah? Tafadhal. Naam, tafadhal. Ayo naam, tafadhal. Ayo naam, barakallahu fikum, hafizakumullah. Udah? Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang selanjutnya. Naam, tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Sudah semuanya ya? Sudah semuanya kawan? Ayo naam. Qala al-mu'allifu asbahullah du'a'u al-khuruji minal manzil. Doa ketika keluar dari rumah. Jadi ketika keluar dari rumah mau pergi ke suatu tempat atau yang semisalnya ada doanya. Kita lihat du'aul khuruji minal manzil, doa keluar dari rumah. Qala al-mu'allifu asbahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Masyaallah. Artinya barakallahu fikum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, apabila salah seorang keluar dari rumahnya kemudian dia berkata bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, yuqal, maka dikatakan untuk orang tersebut, hina idin, di waktu tersebut, hudita, sungguh engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, sungguh engkau telah diberikan kecukupan dari semua kepentingan yang engkau butuhkan atau yang engkau cari, wa wuqita, dan sungguh engkau telah diamankan, dijaga dari kejelekan musuh-musuhmu, wa tanaha anhu syaitan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan dari orang tersebut setan. Paham ya? Allah taala menjauhkan apa? Setan dari orang tersebut. Jadi kalau keluar rumah doanya yang dibaca ini. Taruhlah antum mau pergi ke mana, mau safar atau yang semisalnya, ini termasuk doanya juga. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, pendek. Paham ya? Ternyata apa? Keutamanya sangat luar biasa. Pertama,
diberi hidayah, petunjuk, jalan yang lurus atau dihindarkan dari kesesatan, kemudian diberikan kecukupan dari semua kepentingan-kepentingan urusan-urusannya dipermudah. Kemudian apa? Dijaga dari kejelekan musuh-musuhnya. Kemudian apa? Dijauhkan setan darinya. Masya Allah, doanya itu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pendek. Nah, barakallahu fikum, insyaallah besok ini dihafal juga nih ya. Yang biasa menghafal, yang biasa enggak menghafal lalu pendek seperti ini dihafal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Nah, barakallahu fikum al-akh. Tafadhal, siapa namanya Imam Abu Dawud? Al-akh Handalah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, siapa namanya? Ayo. Al-akh tafadhal, Al-Hamzah. La bas. Tafadhal. Barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, ahsan. Jangan lupa ya, dulu sudah kita selesaikan kitab siapa itu? Kitab karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Ya enggak? Saat itu sering anak ulang-ulang siapa namanya Imam Abu Dawud, siapa namanya barakallahu fikum Imam Abu Bakar bin Abi Dawud tersebut. Paham ya? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah namanya adalah Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahmatullah alaih. Sulaiman bin Ash'ath. Kalau orang Indonesia kan bin itu biasanya ya. Barakallahu fikum Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani rahmatullah alaih, itu namanya Abu Dawud. Pemilik Sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi. Siapa namanya? Al-Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum, tafadhal antum. Aslan Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Paham ya? Barakallahu fikum, juga pemilik Sunan. Jadi kalau antum dengar suatu riwayat kok ashabus sunan rawahu, barakallahu fikum ashabus sunan misalkan, berarti 4. Sunan Abu Dawud, kemudian apa? Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Paham ya? Rawahu arba'ah juga sama, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau rawahul khamsah ditambahkan satu siapa? Khamsah. Rawahul khamsah. Siapa tambahannya? Siapa? Antum? Ahmad ya. Barakallahu fikum rawahul khamsah. Kalau rawah sittah diriwayatkan oleh barakallahu fikum imam yang 6. Siapa? Tambahannya? Bukhari, Muslim, Ahmad tidak. Rawah sab'ah, siapa tambahannya? Bukhari, Muslim, Ahmad. Paham ya? Jadi mulai dari rawahul arba'ah dihafal. Arba'ah itu berarti Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian Nasai, Ibnu Majah. Rawahul khamsah tambahkan Imam Ahmad. Rawah sittah berarti sittah dibuang yang ini, yang Imam Ahmad, ditambahkan Bukhari, Muslim. Rawah sab'ah berarti apa? Ditambahkan Bukhari, Muslim sama Ahmad. Paham ya? Itu masyhur ya, sering antum jumpai dan upayakan mengetahui istilah-istilah seperti itu, penting sekali, apalagi mempelajari ilmu mustalah dan juga yang semisalnya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, ini termasuk salah satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya ketika seorang keluar dari rumahnya, yaitu doa yang sangat simpel, pendek, mudah dihafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, karena ketika dia keluar rumah, itu semua urusan mau enggak mau ya harus serahkan kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Mulai dari perjalanannya, kemudian kebutuhannya, keselamatannya, ya, semuanya siapa yang memilikinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih menyadarkan apa lagi? Daya dan kekuatan semuanya bukan milik hamba tersebut, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Dulu pernah ada orang, dia ini orangnya musyrik, suka mengisi tenaga dalam.
Jadi aliran-aliran istilahnya barakallahu fikum dunia persilatan lah. Mau SH Ternate atau yang semisalnya itu biasanya kalau dari akhir-akhir itu diisi dengan tenaga dalam. Kata dia la haula wala quwata illa bi aqi katanya. Jadi ada akiknya itu diisi akiknya. Paham ya? Ada juga la haula wala quwata illa bisabuk katanya. Lafadznya gitu, maksudnya itu apa? Dia punya sabuk sakti diisi juga sama dia. Allahul musta'an. Tapi biasanya yang bisa menggunakan bantuan jin atau yang semisalnya itu orang-orang yang tauhidnya lemah atau jauh dari keimanan. Karena buktinya pernah suatu ketika kisah aja ya. Nah, barakallahu fikum, salah satu ikhwah kita atau bisa dikatakan dia dah paham tauhid, ketika dicoba dengan tenaga dalam itu enggak mempan tenaga dalamnya. Paham ya? Digini-gini kan enggak mempan. Tapi kalau orang-orang yang jauh dari keimanan, jauh dari tauhid, kalau digunakan ya benar-benar bisa gitu ya. Karena sama-sama apa? Setan senang di situ. Nah, syahidnya di sini itu tidak benar ya. Yang benar adalah haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kemudian apa jaminan tadi? Hidayah, kecukupan, penjagaan, penjauhan. 4. Hidayah, kecukupan, penjagaan, penjauhan. Hidayah ditunjukkan pada jalan yang lurus, diselamatkan tujuannya, kemudian kufit, diberikan kecukupan, semua kebutuhannya Allah Ta'ala mudahkan. Kemudian penjagaan dari apa? Semua musuh-musuh yang akan menimpa hamba tersebut. Kemudian apa? Penjauhan dari setan yang terkutuk. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu athamahullah. Kufita maknanya bisighatul majhul ay muhimmatuk. Maksudnya apa? Kufita bentuknya bentuk apa? Bentuk fi'il yang majhul. Fi'il majhul itu fi'il mughayyir shighah, fi'ilnya berubah bentuknya. Naam, semula kafa jadi kufiya kan itu. Naam, karena dinisbahkan pada dhamir dari kufit. Ai muhimmatuk, maksudnya apa? Naam, Allah Taala akan berikan kecukupan pada kepentingan-kepentingan dan urusan-urusanmu. Paham ya? Karena orang keluar biasanya mau ngapain orang keluar itu? Ada urusan atau tidak? Ada urusan. Ada kepentingan atau enggak? Kepentingan. Seperti itu. Kemudian wa wuqita. Apa maknanya wuqita? Minal wiqayah ai hufitta min syarri a'daik. Masyaallah. Dan kamu akan diberikan penjagaan wiqayah. Penjagaan benteng. Akan dibentengi, dikasih penjagaan ai hufitta min syarri a'daik. Kamu akan dijaga dari kejelekan musuh-musuhmu. Naam. Kemudian berikutnya wa tanaha 'anhu syaitan ay taba'ada. Nah, barakallahu fikum, dan Allah Taala akan menjauhkan dari orang tersebut naam gangguan atau godaan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, dan syaitan tersebut pun juga apa? Ketika mendengar hamba mengatakan bismillah, semua disandarkan kepada Allah Taala, tawakalnya, kekuatan dan semua disandarkan kepada Allah Taala, mereka pun apa? Takut. Paham ya? Karena seakan-akan enggak dianggap. Oleh karena itu setan itu senang kalau manusia itu justru minta bantuan kepada setan. Paham ya? Semakin sombong, senang. Nah, barakallahu fikum, sehingga apa? Terkadang orang-orang yang mereka tidak beriman, tidak bertauhid, ya, tidak beribadah, setan senang dan membantunya terus ya. Nah, karena semakin bangga, semakin sombong, karena seakan-akan dibutuhkan oleh manusia tadi itu. Wa illa, ini lihat ini. Ketika semua disandarkan kepada Allah Taala, justru setan menjauh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Setannya menjauh dari orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, intaha. Nah, telah selesai penukilan dari kitab apa? Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi itu syarah Sunan Tirmidzi ya. Nah, barakallahu fikum, syarah Sunan Tirmidzi. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi ini yang kita baca, jadi besok yang dihafalkan yang ini, kemudian setorkan juga hadis ini, barakallahu fikum, pendek, simpel, padat, insyaallah mudah dihafal, dan upayakan semuanya menghafalnya. Kita lihat ini pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang yang mereka jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mengatakan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala orang yang tidak memiliki guru, dan orang yang hanya
baca kitab di maktabah. Bagaimana cara membantah perkataan orang ini yang mencela Syekh Al-Albani rahmatullah alaih? Tentunya kita katakan orang tersebut sangat tidak pantas dan juga tidak layak untuk diambil ilmunya kalau sampai mencela seperti itu. Karena Syekh Al-Albani rahmatullah alaih walaupun saat itu beliau memang pernah barakallahu fikum muthala'ah, membaca kitab-kitab di maktabah perpustakaan yang ada di Saudi saat itu, tapi beliau memang diberikan kelebihan daripada yang lainnya hingga beliau mengarang kitab barakallahu fikum as-silsilah shahihah, paham ya? Kemudian dikenal juga kitab yang lainnya, as-sahihul jami', kemudian juga banyak sekali karyanya. Barakallahu fikum. Jadi kalau dikatakan beliau tidak punya guru itu tidak tepat ya. Barakallahu fikum. Antum bisa lihat sendiri kitab atau karangan yang berkaitan masalah biografi beliau. Disebutkan bagaimana beliau bersungguh-sungguh di dalam barakallahu fikum menelaah kitab-kitab para ulama al-hadis dan juga hukuman beliau terhadap hadis sangat akurat sekali. Barakallahu fikum, walaupun yang namanya manusia tidak terluput dari kekeliruan dan kekurangan itu wajar. Cuman istihad beliau dalam masalah hadis diakui. Paham ya? Sering antum jumpai Sahahu Al-Albani, ya enggak? Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Yang seperti ini biasanya orang-orang al-bid'ah wad-dhalal hizbiyun. Paham ya? Termasuk min alamati al-bid'ah wad-dhalal al-waqi'ah fi ahli al-athar. Termasuk tanda-tanda orang-orang al-bid'ah wad-dhalal hizbiyun adalah mencaci maki, menghina pembawa asar, itu pembawa ahadits, yaitu ahli hadis maksudnya. Banyak sekali tuduhan-tuduhan seperti ini ya. Walaupun bukan beliau pun ada juga. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak selamat dari tuduhan orang-orang barakallahu fikum hizbiyun, ahlu bid'ah wad-dhalal dari kalangan surriyun saat itu. Paham ya? Barakallahu fikum, yang mereka seringnya seringnya mengejek imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah imam masalah haid dan nifas katanya. Jadi pahamnya masalah haid dan nifas saja katanya. Karena antum lihat kitab fikihnya banyak atau tidak? Banyak sekali. Asy-Syarhul Mumti' juga ada. Kemudian kitab-kitab yang lain banyak sekali, tapi mereka menuduh dan mengatakan, mengejek bahwasanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin itu hanya ulama haid dan nifas saja katanya. Pahamnya masalah haid dan nifas. Ini tuduhan yang tidak benar ya. Bahkan beliau menguasai semua, bisa dikatakan semua bidang. Faraid punya, masalah usul juga ada, masalah mustalah sudah enggak usah nanya lagi. Masalah lughah punya atau tidak? Punya. Syarah Jurumiyah ada, syarah Alfiyah juga ada, bayangkan. Barakallahu. Memang beliau saat itu terkenal dan hingga saat ini pun kitabnya kita pakai. Masalah fikih memang luar biasa beliau pembahasannya. Asy-Syarhul Mumti', beliau juga punya Syarah Bulughul Maram punya beliau. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Kitabnya namanya itu? Fathu Dzil Jalal wal Ikram ya. Kalau enggak salah itu ya, itu bagus sekali kitabnya. Syarah terhadap kitab Bulughul Maram. Jadi yang seperti ini enggak usah diabaikan. Barakallahu fikum, dalam arti enggak usah dipedulikan, tinggalkan saja. Karena biasanya yang menghina seperti ini karena karena mungkin hizbiyahnya dibantah, atau mungkin karena kebid'ahannya dibicarakan sehingga mereka menanamkan rasa benci, akhirnya menuduh dan juga menghina para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahul musta'an.